Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridi Triana Prasetyo, NIM 2011020173 dari Prodi Keperawatan S1. Di sini saya untuk memenuhi UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Andes Eko Suroso MPD. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara tidak langsung akan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam penggunaan bahasa Indonesia haruslah baik dan benar. Pengertian kata baku ialah sebuah kata yang sudah ditentukan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara tidak langsung akan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Pengertian kata baku adalah sebuah kata yang digunakan yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yang di dalam KBBI. Biasanya penggunaan kata baku digunakan dalam acara-acara resmi, untuk surat-surat resmi, dan pengungkapan kata-kata dalam suatu surat ataupun kabar lainnya. Berikut adalah ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Lalu yang ketiga, pada pemakaian imbuhan, kata baku ini bersifat implisit. Yang keempat, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Artinya, fungsi penggunaan kata baku di Indonesia yaitu untuk sepemersatu bagi rakyat warga negara Indonesia yang berbeda-beda suku, ras, dan juga agama yang ada di Indonesia. Sebagai pemberi khasan, artinya dalam setiap daerah di Indonesia memiliki ciri dan keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, hal itu akan menyebabkan rasa meningkatnya nasionalisme yang ada di dalam diri setiap warga negara Indonesia. Artinya, setiap orang yang menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar sesuai dengan KBBI akan membawa kewibawaan seseorang lebih tinggi. Pasalnya ia sudah lebih berilmu dan lebih mengetahui tentang kata-kata baku dalam Indonesia. Penggunaan bahasa baku biasanya digunakan dalam acara-acara resmi, baik dalam bentuk kata maupun tulisan. Di antaranya itu, satu, untuk komunikasi, untuk wawancara teknis, pembicaraan di depan umum. Yang keempat, untuk pembicaraan situasi, kondisi, dan tempat. Pengertian bahasa secara umum ialah sebagai alat untuk berkomunikasi, yaitu alat untuk saling berinteraksi antara sesama manusia dan untuk mengungkapkan rasa emosi, kesal, senang, sedih. Fungsi umum bahasa ialah untuk alat berkomunikasi. Dalam berkomunikasi pasti setiap masyarakat menggunakan
bahasa-bahasanya masing-masing, walaupun setiap masyarakat memiliki bahasa yang berbeda. Di dalam masyarakat tidak ada tanpa adanya bahasa. Merupakan alat untuk mengungkapkan suatu rasa gembira, kesal, sedih, maupun senang. Yaitu untuk membahas suatu permasalahan topik yang ada, yaitu untuk menyampaikan suatu pesan atau amanat, yaitu untuk hanya sekedar berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Bahasa Indonesia adalah suatu sistem tanda yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbiter dengan kesepakatan orang-orang Indonesia. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah untuk alat berkomunikasi di dalam masyarakat Indonesia yang berbeda daerah. Seandainya ada masyarakat dari Pulau Sabang yang ingin berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia di Pulau Merauke, pasti ia akan menggunakan bahasa Indonesia untuk saling berkomunikasi antara sesama penduduk Indonesia. Dikarenakan setiap wilayah Indonesia mempunyai berbeda-beda bahasa, untuk saling mengerti dan bisa berkomunikasi antara sesama warga negara Indonesia dibutuhkanlah bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasan yang ketiga ialah kalimat dalam bahasa Indonesia. Pengertian kalimat dalam bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu mengacu pada konsep bahasa itu sendiri. Sebab bagaimanapun juga kalimat merupakan bagian dari bahasa, karena bahasa itu mempunyai dua pengertian, yaitu bahasa dalam bentuk primer dan bahasa dalam bentuk sekunder. Dalam bentuk primer, lisan atau lisan, kalimat ialah gramatikal yang mengungkapkan pikiran yang utuh dalam wujud lisan. Kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda dan diakhiri dengan antonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi ataupun proses fisiologis lainnya. Yang kedua yaitu dalam bentuk sekunder atau tulisan. Kalimat dalam bentuk yaitu kalimat yang kedua yaitu dalam sekunder atau tulisan ialah suatu gramatikal tulis yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kalimat merupakan suatu dasar wacana, artinya wacana hanya akan berbentuk jika ada dua kalimat atau lebih yang letaknya berurutan dan berdasarkan kaidah kewacanaan. Setiap tuturan berupa kata atau uraian kata yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan di atas pada suatu wacana atau teks berstatus kalimat. B. Bagian-bagian kalimat. Kalimat dilihat dari segi bentuknya dapat dirumuskan
sebagai konstruksi starkis terbesar yang terdiri atas satu kata atau lebih. Dalam sebuah kalimat, setiap kata-kata mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Ada yang dapat dihilangkan dan dapat ditambahkan. Lihat dari segi strukturnya, kalimat dan klausa mempunyai unsur predikat dan subjek dengan atau tanpa objek, pelengkap atau keterangan. Perhatikan contoh berikut. Dia cantik, mempunyai subjek dan predikat. Kalimat merupakan satuan terbesar untuk pemberian sintaksis dan kata yang terkecil. Walaupun kalimat dapat diuraikan menjadi untaian kata, penguraian itu tidak langsung dari kalimat ke kata. Di antara kalimat dan kata biasanya ada satuan antara yang berupa kelompok kata, baik kalimat maupun kelompok kata yang menjadi unsur kalimat dapat dipandang sebagai suatu konstruksi. Satuan-satuan yang membentuk suatu konstruksi disebut konstituen konstruksi tersebut. Pada contoh kalimat berikut, anak itu melempar bola ke lapangan, yaitu mempunyai 3 konstituen berupa frasa anak itu melempar bola dan ke lapangan. Seperti telah disinggung sebelumnya, kalimat minimal terdiri dari atas unsur subjek dan unsur predikat. Kedua unsur kalimat itu merupakan unsur kehadirannya yang selalu wajib. Di samping kedua unsur itu, dalam suatu kalimat kadang-kadang ada kata atau kelompok kata yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi status bagian yang tersisa sebagai kalimat. Contoh berikut. Barangkali mereka menghadiri pertemuan itu kemarin sore. Dalam kalimat itu terdapat atas 5 konstituen. Yang pertama, barangkali. Kedua, mereka. Ketiga, menghadiri. Keempat, pertemuan itu. Dan kelima, kemarin sore. Dari kelima konstituen tersebut, hanya barangkali dan kemarin sore yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi status bagian yang tersisa dari kalimat, sedangkan yang lain tidak. Unsur wajib itu terdiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan, sedangkan unsur tak wajib terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan. Dengan demikian, bentuk mereka menghadiri pertemuan itu pada kalimat sebelumnya termasuk unsur wajib kalimat, sedangkan barangkali dan kemarin sore itu unsur tak wajib. Telah disinggung di atas bahwa untuk kata terdapat antara lain kategori berikut: verba, adjektiva, adverbia, nomina, preposisi, konjungtor, interjeksi, dan partikel. Sejalan dengan kategori kata itu, terdapat kategori frasa yang dibedakan berdasarkan unsur utamanya seperti pada contoh di atas. Perlu dicatat bahwa istilah frasa konjungtor atau frasa partikel tidak dikenal karena kombinasi konjungtor atau partikel dengan kategori lain, kalau ada, itu pun sangat terbatas. Dalam suatu kalimat tidak selalu kelima fungsi sintaktis itu terisi, tetapi paling tidak harus ada konstituen, pengisi subjek dan predikat. Dengan contoh berikut, dia tidur di depan kamar. Dia sebagai subjek,
tidur sebagai predikat, di kamar depan sebagai keterangan. Batasan-batasan tersebut di atas pada hakikatnya mengacu pada konsep dasar bahasa primer. Saya akan membahas batasan dalam bentuk tulis. Bentuk tulis kalimat ialah suatu bentuk tulisan yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Sementara itu disertakan pula di dalamnya tanda baca, spasi atau ruang kosong, koma, titik, titik dua, dan spasi atau sepasang garis pendek yang mengepit bentuk tertentu, tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru sepadan dengan intonasi selesai, sedangkan tanda baca sepadan dengan jeda. Ada yang kedua, yaitu seluk bentuk kalimat bahasa Indonesia. Bahasa itu terdiri dari dua lapis, yaitu lapis bentuk dan lapis arti. Pertama ada kalimat mayor dan minor. Kalimat mayor yaitu kalimat yang subjek dan predikatnya ada bersama-sama. Kalimat mayor ini dalam tata bahasa tradisional disebut dengan kalimat sempurna. Dengan contoh kalimat Aminuddin meminta diri. Pola kalimat adalah Aminuddin sebagai subjek dan meminta diri sebagai predikat. Keduanya, subjek dan predikat, melekat secara bersama-sama, sedangkan kalimat minor ialah kalimat yang fungtor-fungtornya tidak dinyatakan secara serempak atau bersama-sama. Misalnya, hanya dinyatakan subjeknya. Kalimat minor ini lazimnya digunakan untuk menjawab pertanyaan atau kadang juga sering digunakan dalam tuturan lisan. Tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Dengan begitu, yang dimaksud dengan kalimat tunggal adalah konstituen untuk setiap unsurnya, seperti subjek dan predikat hanya satu atau merupakan satu kesatuan. Sedangkan kalimat majemuk ialah kalimat yang memiliki klausa lebih dari satu. Kalimat majemuk ini sebagai kalimat luas, yaitu kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat verbal ialah kalimat yang berpredikat verba, tidak berupa kata maupun berupa frase. Kalimat majemuk setara ialah kalimat majemuk yang unsur-unsurnya berupa klausa yang tidak menerangkan atau diterangkan oleh klausa lain. Contoh kalimat majemuk setara: ia pergi sedangkan adiknya tidak. Kalimat tadi merupakan kalimat majemuk dan predikat diimplisitkan pada klausa kedua, adiknya tidak. Klausa tersebut seharusnya adiknya tidak pergi. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang klausanya yang satu tidak merupakan bagian dari klausa lain. Kalimat semacam itu sering pula disebut klausa subordinatif. Contoh kalimat majemuk bertingkat yaitu ia tidak ikut makan pagi sebab sakit. Pada kalimat tadi merupakan contoh kalimat majemuk bertingkat dan mengimplisisikan subjek sebagai sakit merupakan klausa anak. Ia tidak ikut makan pagi merupakan klausa induk. Sebenarnya klausa anak itu lengkapnya sebab ia sakit. Cara mengenali fungtor kalimat subjek dan predikat dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan atau dengan apa atau siapa. Contoh cara mengenali subjek dan predikat dalam suatu kalimat ialah adik datang. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah siapa yang datang? Jawabannya adalah adik. Jawaban dari pertanyaan tersebut berarti sebagai subjek kalimat itu. Dalam kalimat itu sebagai subjek berarti adik, sebab adik yang menjadi jawaban atas pertanyaan siapa yang datang.
Objek dapat dikenali lewat kalimat aktif transitif. Ciri utama kalimat aktif transitif adalah predikatnya berawalan me. Secara praktis, objek adalah predikatnya berawalan me dapat dipasifkan. Suatu konstruksi dapat dikatakan sebagai keterangan apabila konstruksi itu dapat dimutasikan di depan atau di belakang kalimat. Jadi apabila suatu konstruksi yang kita duga sebagai keterangan itu tidak dapat dimutasikan, berarti konstruksi itu bukan keterangan. Demikian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf masih banyak terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.